Setelah kita membahas tadi intervensi farmakologi, intervensi non-farmakologi, baiklah, sekarang pertanyaan yang timbul adalah kapan pasien mulai diterapi? Setelah dilakukan intervensi non-farmakologi, kemudian target tekanan darah tidak tercapai, maka sudah harus dipertimbangkan pemberian terapi farmakologinya. Nah, berdasarkan guideline kita coba ikuti algoritma terapi hipertensi menurut JNC 8 ya. Pasien diberikan terapi untuk pasien di atas umur 18 atau sama dengan 18 tahun. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tekanan darah yang harus dicapai untuk pasien tersebut berdasarkan umur atau berdasarkan penyakit penyerta dan berdasarkan warna kulit. Nah, kita lihat di bagian ini untuk pasien dengan lebih dari 60 tahun tanpa penyakit penyerta diabetes maupun CKD ya, maka tekanan darah sistol harus di bawah 150 dan diastol harus di bawah 90. Nah, untuk pasien dengan usia kurang dari 60 tahun dan tanpa penyakit penyerta, maka tekanan sistol kalau tadi kurang dari 150, yang sekarang yang kurang dari 60 tahun, tekanan sistolnya harus kurang dari 140 dan diastolnya kurang dari 90. Nah, untuk pasien dengan berbagai umur namun dia mengalami atau menderita diabetes tetapi tidak menderita CKD, maka tekanan darahnya adalah kurang dari 140 untuk sistol dan diastolnya kurang dari 90. Bagaimana dengan pasien yang tidak mengalami diabetes tetapi dia mengalami CKD? Sama, tekanan darahnya kurang dari 140 dan diastolnya kurang dari 90. Jadi kalau kita lihat secara garis besar hanya ada dua target tekanan darah, yaitu kurang dari 150 dan kurang dari 90 untuk pasien lebih dari 60 tahun tanpa diabetes, tanpa CKD. Dan untuk kategori lainnya, baik pasien kurang dari 60 tahun tanpa penyakit penyerta maupun pasien dengan berbagai umur dengan penyakit penyerta CKD maupun diabetes, maka tekanan darahnya kurang dari 140 untuk sistol dan diastol kurang dari 90. Sampai di sini cukup jelas teman sejawat semuanya. Setelah kita menetapkan target tekanan darah, mulai kita menerapkan terapi atau mengevaluasi, melakukan pengkajian terhadap terapi yang diberikan oleh dokter. Secara algoritma, kita lihat sebelah kiri. Untuk pasien dengan warna kulit hitam, biasanya terapi awal diberikan tiazid ya dengan diuretik atau CCB secara tunggal atau bisa juga dilakukan secara kombinasi. Nah, untuk pasien dengan ras non hitam atau non black, maka terapi awalnya diberikan adalah tiazid, diuretik atau pemberian ACI atau ARB atau CCB, baik itu diberikan secara tunggal maupun secara kombinasi. Nah, yang terakhir khusus untuk pasien dengan penyakit penyerta CKD, maka terapi yang diberikan berbeda dengan terapi yang lainnya, yaitu harus diinisiat atau diberikan awal adalah ACI atau ARB ya, dengan kombinasi kelas lainnya. Ada 3 strategi dalam pemberian terapi pada pasien hipertensi. Yang pertama, langkah pertama atau kita sebut dengan strategi A adalah usahakan pasien mendapatkan terapi tunggal ya, dengan memaksimalkan dosis yang diberikan sesuai dengan dosis optimalnya. Namun ada juga strategi B, yaitu dokter memberikan terapi yang kedua, yaitu pemberian obat kedua sebelum mencapai dosis optimal atau dosis maksimal dari terapi tunggalnya. Jadi melakukan penambahan kombinasi obat. Nah,
Strategi yang ketiga atau strategi C adalah langsung diterapi dengan 2 kombinasi obat ya, dengan dosis yang sudah dihitung secara optimal sebagai dosis kombinasi. Jadi ada 3 cara strategi pemberian obat untuk pasien hipertensi. Bisa diberikan secara tunggal dengan memaksimalkan dosis atau langsung dengan menambahkan dosis kedua sebelum mencapai dosis maksimal, atau yang ketiga langsung menggunakan 2 kombinasi obat-obatan. Nah, setelah diberikan terapi dengan strategi A atau strategi B atau strategi C, pertanyaannya adalah target terapi tercapai atau tidak. Bila target pasien, target tekanan darah tercapai, maka yang perlu dilakukan oleh apoteker adalah melakukan monitoring terhadap obat-obatan yang digunakan oleh pasien sambil terus melanjutkan terapi yang diberikan oleh dokter. Namun bagaimana bila ternyata pasien tidak mencapai target terapi? Berarti harus dilakukan evaluasi. Apakah ada lifestyle dari pasien yang tidak dipatuhi? Apakah pasien masih mengkonsumsi garam atau tidak berolahraga atau berat badan semakin menaik, tidak semakin turun? Jika itu terjadi, lakukan intervensi lifestyle dan kemudian reinforce kembali pemberian obat-obatan yang diberikan di terapi sebelumnya. Jika reinforce medication maupun lifestyle modification juga sudah kita berikan kepada pasien juga sudah mematuhi, namun ternyata target tidak tercapai, perlu ada pertimbangan pemberian strategi kembali. Nah, di guideline ini, di algoritma ini disampaikan untuk strategi A yang tadi disampaikan di atas dan strategi B, maka perlu ditambahkan secara perlahan dosis thiazid diuretik ya, atau ACI, atau ARB, atau juga CCB. Kemudian untuk yang strategi C, titrasi perlahan-lahan dosis untuk meningkatkan dosis maksimal atau dosis maksimum dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Pertanyaannya kembali, setelah dilakukan intervensi seperti ini, apakah target tekanan darah tercapai? Jika tidak tercapai, ada satu mekanisme lagi, yaitu jika tidak tercapai, kembali lagi cek kepada pasien. Apakah lifestyle pasien, kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sesuai dengan informasi atau pemberian aturan pakai atau dosis yang diberikan oleh dokter. Bila ternyata pasien sudah patuh meminum obat, aturan obatnya juga sudah disepatuhi, dan gaya hidupnya juga sudah baik ya, sesuai dengan anjuran, maka perlu ditambahkan dosis sedikit demi sedikit untuk diuretik atau ACI atau ARB atau CCB ya. Tapi jika target tekanan darah sudah tercapai, maka lanjutkan terapi dan kemudian lakukan monitoring. Terakhir, apabila pasien mengalami hipertensi yang sudah sangat resisten, mungkin akan sulit mencapai target tekanan darah. Maka yang dilakukan adalah menambahkan obat keempat ya, untuk kelas seperti beta blocker, aldosteron antagonis atau lainnya, dan atau mungkin perlu di-refer kembali kepada dokter yang merawat sehingga bisa dilakukan assessment lebih lanjut oleh dokter terkait dengan target tekanan darah yang harus dicapai oleh pasien. Sampai di sini teman sejawat semua paham?